Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Ernawati. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perawatan bayi baru lahir. Memandikan bayi merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan bayi, terasa segar, dan mencegah kemungkinan adanya terjadi infeksi. Prinsip dasar memandikan bayi. Yang pertama, mencegah terjadinya kehilangan panas tubuh bayi. Yang kedua, mencegah kemasukan air, hidung, telinga, dan mulut. Tujuan memandikan bayi baru lahir. Yang pertama, merangsang refleks fisiologi bayi. Trauma bayi menangis. Yang kedua, memperlancar sirkulasi darah. Yang ketiga, memberi rasa nyaman. Yang keempat, mengamati apakah ada kelainan pada bayi seperti kulit kemerahan, kebiru-biruan. Yang kelima, menambah erat hubungan ibu dan bayi. Hal-hal yang perlu diperhatikan memandikan bayi baru lahir. Yang pertama, sebaiknya bayi dimandikan oleh ibu. Yang kedua, dimandikan 6 jam pasca lahir. Yang ketiga, suhu air mandi 37 derajat Celcius. Yang keempat, bayi dimandikan di ruangan dengan suhu ruangan 26-29 derajat Celcius. Yang kelima, dimandikan setengah jam sebelum makan atau 1 jam setelah makan. Perawatan tali pusat. Tali pusat atau umbilical cord adalah saluran kehidupan bagi janin selama dalam kandungan. Dikatakan saluran kehidupan karena saluran inilah yang selama 9 bulan 10 hari menyuplai zat-zat gizi dan oksigen janin. Fungsi tali pusar sebagai saluran yang menghubungkan plasenta dan tubuh janin, sehingga janin mendapatkan asupan oksigen, makanan, dan antibodi dari ibu, yang sebelumnya diterima oleh plasenta melalui vena umbilicalis. Yang kedua, sebagai saluran pertukaran bahan-bahan kumuh seperti urea dan karbon dioksida yang akan meresap keluar melalui saluran umbilicalis. Infeksi tali pusar. Infeksi tali pusar adalah penyakit yang diderita oleh bayi atau neonatus. Tetanus neonatrium, penyebab kejang yang sering dijumpai pada bayi baru lahir yang bukan karena trauma kelahiran atau asfiksia, tetapi disebabkan infeksi selama masa neonatal atau perawatan tidak aseptik. Penyebabnya adalah Clostridium tetani yang merupakan kuman gram positif anaerob berbentuk spora selama di luar tubuh manusia dan dapat mengeluarkan toksin yang dapat menghancurkan sel darah merah dan juga merusak leukosit dan merupakan tetanospasmin, yaitu toksin yang bersifat neurotropik yang dapat menyebabkan ketegangan dan spasme otot.
Perawatan tali pusar adalah proses perbuatan, cara merawat, pemeliharaan, dan penyelenggaraan yang bertujuan untuk meminimalkan infeksi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memelihara tali pusar. Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun saat melakukan perawatan tali pusat. Yang kedua, usahakan tali pusat dan sekitarnya selalu dalam keadaan bersih dan kering. Karena tali pusat yang lembab bisa memancing jamur dan infeksi, juga membuat lama terlepas. Yang ketiga, bila bayi membuang air besar, lipat popok ke arah belakang, sehingga tali pusat terhindar dari kotoran dan air seni. Yang keempat, tali pusat biarkan lepas sendiri dan jangan menarik-narik tali pusat. Yang kelima, tali pusat tidak boleh ditutup dengan apapun karena akan membuatnya lembab. Selalu pantau kondisi tali pusat. Bila terjadi tanda-tanda infeksi, kemerahan, dan lain-lain. Pencegahan infeksi pada tali pusat. Yang pertama, yaitu dengan cara pemberian imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil 2 kali berturut-turut pada trimester 2 dan 3. Tindakan ini bertujuan untuk pencegahan terjadinya tetanus. Yang kedua, pemotongan tali pusat harus menggunakan alat yang steril.